Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Hashim, sahabat sehat ya. Untuk sahabat VCO ya. Semoga kita senantiasa di pagi yang cerah ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikaruniakan rezeki yang halal berkah dan bertambah, dan juga tentunya kesehatan yang prima ya, mudah-mudahan di pagi hari Sabtu ini. Baik, kelanjutan dari pengantar mengenai membuat kemiri, ya, minyak kemiri. Nah, sekarang dalam tahap yang kedua ini, saya akan menyampaikan bagaimana cara membuat minyak kemiri. Ya, yang pertama kita membeli kemiri ini, contohnya seperti ini. Ya, ini baru contoh saja, jadi nggak mesti bagus ya, artinya nggak mesti utuh. Jadi pecah-pecahan nggak apa-apa ya. Ini yang begini lebih murah ya, lebih murah, lebih hemat ya biayanya. Nah ini, kalau mau yang utuh nggak apa-apa ya. Ini yang saya ambil yang pecah-pecah. Kalau yang pecah-pecah lebih murah ya, sekitar 20.000 1 kilo, setengah kilo ya, setengah kilonya begitu. Nah, kalau 1 kilo saya lupa sedikit, 1 kilo 20.000 lah gitu ya. 1 kilonya 20.000. Kalau yang bagusan ya 1 kilo sekitar 25 sampai 30 yang bagusan. Ya. Nah, pengantar yang kemarin sekarang kita lanjutkan peralatan-peralatan yang kita siapkan ya, bagi teman-teman Hashim ya. Kalau punya blender, pakai blender. Cuma kalau kita pakai blender, hati-hati karena harus dicampur dengan air. Nah, kalau nggak pakai dicampur dengan air, blendernya rusak lama-lama. Ya. Dan akhirnya saya punya, alhamdulillah, punya yang namanya tuh lumpang batu. Ini tumbukannya, ini lumpangnya. Batu. Bukan dari semen dibuatnya. Ini benar-benar lumpang batu, ya, dari batu. Tapi ada yang dari semen, kalau semen hitam. Kalau ini ditumpuk nggak apa-apa ini. Ya, tuh. Ya tuh, nggak rusak, nggak hitam itunya. Nah ini, jadi alatnya yaitu lumpang batu atau blender, kemudian juga apa ini namanya, kuali, ya, kuali. Ini kebetulan ada kuali yang nganggur, saya pakai begini, ya, enak nih kualinya, cepet. Kalau dimasak nanti cepet, ya, dipanasin, cepet keluar minyaknya, ya. Dengan ditumbuk, kemudian ini nanti buat ngambil airnya, atau nanti buat ngambil hasil daripada masak. Nah, itu ya. Masak dari minyak kemiri itu. Dari kemiri itu, diambil minyaknya. Nah, kemudian yang pertama itu kita tumbuk. Tumbuk sampai halus, sampai ada nanti kelihatan minyaknya. Ya, itu. Di sini udah berminyak, di blender juga bisa, cuma pakai air dia. Ya, kalau dihancurkan. Nah, ini seperti ini. Tuh, udah halus ya. Sebagian sudah halus. Tuh. Nah, sudah halus. Kemudian kita pindahkan. Nah. Wah, berat banget ini. Tuh. Ya. Ini setengah kilo. Jadi minyak kemiri yang ada ini cuma setengah kilo ini. Setengah kilo ya Pak? Iya, setengah kilo. Nanti sebelum kita campur dengan air, ini kita harus apa ya namanya? Sangrai. Disangrai dulu nih. Selama 5 menit. Coba dilihat sini ya. Nanti disangrai selama 5 menit. Kemudian setelah 5 menit nanti keluar minyak, baunya lain ya, baunya enak gitu, gurih. Nah, nanti kita kasih air sampai di sini, airnya. Tuh, ya. Kita masak setengah jam, itu nanti minyaknya ada di atas. Ya. Oh, udah ini udah kelihatan ini lagi, tambahin lagi air. Ya, tambahin lagi air. Nanti kelihatan lagi minyak ke sini. Ya. Nanti ya ini baru kita
beritahu dulu sebelum pelaksanaannya. Nah ini nanti ada kelihatan air minyaknya di atas ini, baru nanti kita pisahkan, kita pindahkan ke ini, ya atau kemari ya, kita pindahkan. Nanti ada air dan minyak. Jadi minyak ada di atas, airnya sudah ada di bawah. Nah setelah itu baru kita masak kembali untuk mengambil minyaknya, ya. Untuk mengambil minyaknya yang benar-benar minyak kemiri itu tanpa ada airnya. Dan nanti dalam proses berikutnya disaring. Nah, disaring dengan kertas double ring, ini filter paper namanya ya. Filter paper ini udah kena minyak ini ya. 102 ini kita belinya di toko kimia. Ya. Toko kimia. Kita lihat ya kertasnya. Nah ini kita gini kan. Kita lipat-lipat biar gampang. Ya, ini tutorialnya, nanti prakteknya bisa kita lihat hasilnya ya. Nah ini gini, seperti ini contohnya ya. Nanti minyaknya yang sudah kita pindahkan kemari, kita masukkan sedikit demi sedikit. Harus sabar ya, harus sabar. Kalau nggak sabar nggak ada hasilnya. Ini menghasilkan minyak kemiri yang bersih ya. Ya pokoknya nanti contohnya ya. Jadi menghasilkan minyak kemiri yang bersih seperti ini. Ini belum saya kasih merek. Ya ini kalau dijual per milinya itu 1.000. Ini ada 60 mili. Harusnya 60.000, tapi saya jual 40.000. Ya segini. Nah, saya pasarkan ya. Nah, di samping untuk diri sendiri, awalnya kan untuk diri sendiri, rambut rontok ya. Jadi manfaatnya luar biasa ya, mengembalikan rambut yang kurang subur menjadi subur, mengurangi kerontokan rambut. Kemudian juga bisa untuk kulit kita, iritasi, luka bakar, kudis, kadas, kurap, pano, ya bisa kita pakai ini. Ini luar biasa juga ya, Allah ciptakan kemiri dan minyaknya diekstrak ini bermanfaat sekali. Dan untuk bayi balita ya, ini untuk rambutnya supaya subur, gembel, hitam, mengkilat tuh ya. Ini begini ya. Kalau ini kan kita cukup pakainya begini aja, buka pakai pipet, harus pakai pipet ya. Saya ambil pipet nih, pipet tuh ya kan, nggak usah banyak dulu. Pakai pipet kita gini kan tuh ya, baru kita ke rambut kita ya kan. Rambut mengkilat sebagai tabir cahaya untuk wajah, nggak apa-apa ya, untuk wajah, untuk kulit, semuanya ya. Tuh rambut jadi mengkilat. Untuk bayi luar biasa rambutnya, nanti makin bagus, subur ya. Tuh kan rapi kan rambutnya, warnanya ya. Itu antara lain ya, banyak manfaatnya dari minyak kemiri ini ya. Yang tadi tuh ada 5 kemarin kalau saya sampaikan ya. Kalau Hasim sampaikan itu ada 5 ya. Yang pertama untuk mengembalikan rambut yang kurang subur menjadi subur, kemudian mengurangi kerontokan, kemudian sebagai tabir cahaya dari sinar ya, tabir surya ya, dari sinar matahari, kemudian juga untuk mengobati yang iritasi, dan masih banyak lagi yang jelas itu ya. Barangkali sampai di sini, nanti kita lanjutkan, kita mau masak sekarang. Mau tadi, sangrai ya. Cukup. Kita ikuti terus. Kembali lagi sahabat sehat. Sekarang kita masuk kepada
penggunaan pembuatan minyak kemiri ini dengan sangrai ya. Proses yang kedua. Iya, ini proses yang kedua. Ini sudah disangrai ya, udah kelihatan tuh ya. Udah kelihatan warna-warnanya berubah ya. Warnanya udah ke kuning-kuningan, mau ke coklat-coklatan ya. Nah sekarang ini udah kelihatan gosongnya tuh ya. Tuh baunya udah lain ya. Baunya udah ada. Berarti ini udah minyaknya udah turun ini, udah keluar minyaknya tuh ya. Tadi ditumbuk keluar minyak ya. Di blender campur air. Kalau ini enggak ya. Nah, sekarang kita campur dengan air untuk memisahkan minyaknya dengan ampas kemirinya itu. Nah, ini kita masukkan. Ya, airnya. Mateng. Masih kurang, tambah lagi. Biar ada di atas. Ya. Diaduk-aduk terus sampai minyaknya keluar. Ya. Tambah lagi sampai di atas tadi airnya. Jadi nanti yang ada minyaknya di atas. Tuh. Sudah kelihatan minyaknya tuh. Ya. Minyaknya sudah kelihatan yang di atas. Ya. Diaduk terus sampai yang keluar minyak di atasnya. Nanti ampasnya tidak berminyak. Ya. Sampai mendidih. Ya. Sampai mendidih. Ya, nanti kalau udah mendidih tuh kelihatan tuh minyaknya di atas. Gluk ya. Nah, ini juga sudah kelihatan ini. Nih, bisa dilihat ini yang atas nih. Nih, yang begini-begini tuh minyak. Nih, yang putih-putih itu. Ya. Ya. Tadi belum matang. Ya, masih apa ya namanya ya? Ya belum matang lah. Ya nanti kalau sudah matang kelihatan kuning. Belum mendidih. Ya, karena belum mendidih. Ya, kita tunggu sampai mendidih ya. Kita tunggu sampai mendidih, ya sampai nanti dilanjutkan kembali. Ya. Ya, sahabat sehat, sahabat VGO, sahabat Hasim. Sekarang bisa dilihat ini minyaknya sudah ada di atas nih kemiri yang tadi belum muncul minyaknya, belum begitu banyak. Sekarang minyaknya udah ada kelihatan. Ya, ini minyaknya nih. Nah, nanti minyak ini akan dipisahkan. Tuh, lihat, minyaknya naik ya. Tuh. Ini nanti kalau dimasak kembali, digoreng, ini akan muncul nanti nih minyaknya itu ya. Akan muncul dan warnanya ya kekuning-kuningan ya. Tuh, keluar ya. Keluar minyaknya tuh, muncul. Nah, harus diaduk terus, diaduk. Sehingga minyak makin ke atas. Kalau kita nggak hati-hati, ini bisa naik nih sampai ke atas ini terus minyaknya. Ya ini tuh. Sampai ngeluber Sampai apa ya? Ya. Cukup sampai sini. Nanti hasil akhirnya baru dimasukkan ke dalam tabung ukuran berapa mili minyaknya itu semuanya ya. Dah cukup sampai di sini, nanti kelanjutannya panen kemiri. Jangan lupa subscribe. Subscribe. Waduh, naik lagi nih minyaknya nih. Subscribe, kemudian like dan share ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, terutama untuk anak-anak kita nih, anak-anak dan cucu-cucu kita ya, biar rambutnya bagus, biar rambutnya gembel. Zaman dulu begitu tuh obatnya.